Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Marini dalam pelajaran Matematika SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 8, bab yang kedua, yaitu tentang koordinat kartesius. Pernahkah Ananda melihat denah suatu lokasi? Apakah itu mencari lokasi acara resepsi pernikahan atau lain sebagainya? Nah, untuk menemukan lokasi dengan mudah, maka kita perlu memahami ilmu tentang sistem koordinat ini. Diharapkan nanti Ananda dapat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual atau masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diharapkan juga Ananda mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Berikut peta konsep dari materi kita. Sistem koordinat akan membahas posisi titik dan posisi garis. Posisi titik itu terdiri dari titik asal, sumbu X, sumbu Y, kemudian posisi garis, akan bahas tentang garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus, dan nanti ada satu lagi namanya garis berimpit. Penemu dari sistem koordinat kartesius ini adalah Bapak René Descartes. Beliau merupakan seorang filsuf dan matematikawan Perancis, penemu tentang geometri analitis yang akhirnya dikenal dengan sistem koordinat kartesius. Beliau juga dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Penerapan dari ilmu sistem koordinat kartesius bisa Ananda lihat dari cerita Bella dan Diva yang ingin berkunjung ke rumah gurunya, yaitu Bu Badiah. Mereka sebenarnya belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah. Dengan menggunakan sepeda, mereka menempuh jalan yang berbeda. Ini jalannya ya. Sini satu, ke atas satu. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui oleh si Bella. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Diva. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, kira-kira mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Silakan Anda pikirkan solusi dari permasalahan ini. Kemudian kita lanjut dengan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Istilah kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Jadi, nama kartesius ini diambil dari nama Bapak René Descartes. Untuk mengenang beliau atau mengingat kembali sejarah siapa yang menemukan sistem koordinat kartesius ini. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa kita sebut dengan koordinat X dan koordinat Y.
Silakan perhatikan. Ini dia koordinat kartesius, garis yang mendatar atau istilahnya horizontal merupakan sumbu X, dan garis yang tegak lurus atau dinamakan dengan garis vertikal ini disebut sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y ini sebenarnya berasal dari dua buah garis bilangan. Yang satu letaknya mendatar, yang satu lagi letaknya tegak lurus atau vertikal. Silakan perhatikan, yang di tengah-tengah ini merupakan titik pusat. Ke kanan bilangan positif, ke kiri bilangan negatif, ke atas bilangan positif, kemudian 0 ke bawah ini adalah bilangan negatif. Sekarang perhatikan posisi titik A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan posisi titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Berikut ada penjelasannya. Titik A berjarak 3 satuan ke sumbu Y. Silakan dihitung. 1, 2, 3. Kemudian titik A memiliki jarak 6 satuan terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan titik B. Titik B memiliki jarak 4 satuan ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Dan juga memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4. Dihitung kotaknya ya, titiknya. Nah, bagaimana dengan C? Kalau kita membaca titik C ini adalah negatif 4,3. Cara memberi nama titik sudah bisa ya. X, Y. Lihat posisinya terhadap sumbu X ternyata negatif 4. Ini dia. Kalau posisinya terhadap sumbu Y adalah 3. Maka titik C ini terletak pada negatif 4,3. Berapakah jarak titik C terhadap sumbu Y? 1, 2, 3, 4. Kalau jarak tidak ada yang nilainya negatif ya, selalu positif. Kemudian jarak titik C terhadap sumbu X. 1, 2, 3. Bisa ya? Silakan di sini. Nih, jarak titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nih, 4 satuan ke sumbu Y dan 3 satuan ke sumbu X. Silakan nanti dilanjutkan lagi catatannya. Posisi titik D, berapa jaraknya terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Begitupun dengan E, F, G, dan H. Sekarang amati gambar berikut ini. A terletak pada titik 2,6. Silakan perhatikan garis dari sumbu X. Ini posisinya 2. Kemudian Y-nya 6. Di sini 2. Ini 6. Berarti titik A terletak pada 2,6. B titiknya adalah 5,5. Kebetulan sama ya. C terletak pada, lihat sumbu X-nya dulu.
negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif 4, Y-nya berapa nih? 1, 2, 3. Negatif 4,3. D, negatif 5,6. E, negatif 3, negatif 3. Dan seterusnya. Jadi silakan Ananda isi tabel berikut ini di buku catatan. Kalau B titiknya 5,5 berarti jarak ke sumbu X-nya 5, jarak ke sumbu Y juga 5. Kalau C negatif 4,3, jarak ke sumbu X berapa? Lihat dulu. Hati-hati terbalik ya. Jarak ke sumbu X itu berarti yang ke bawah. Hitung kotaknya. 1, 2, 3. Berarti jarak titik C ke sumbu X adalah 3. Jarak titik C ke sumbu Y adalah 4. 1, 2, 3, 4. Silakan diisi. Dilanjutkan. Kemudian kita mengenal kuadran 1, 2, 3, dan 4. Silakan perhatikan. Nah, di sini dinamakan kuadran 1. Ini kuadran 2. Yang daerah di sini kuadran 3. Ini kuadran 4. Pada kuadran 1, nilai X dan Y-nya selalu positif. Dan ini positif 2, positif 3. Contoh titik Q ya. Titik Q terletak pada X-nya 2, Y-nya 3. 2,3. Nah, sama-sama positif. Pada kuadran 2, titik P, coba kita lihat, terletak pada titik negatif 2, 1. X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau pada kuadran 3, Ibu letakkan panahnya di sini. Berapakah titiknya? Ya, titiknya adalah negatif 3, negatif 2. Nilai X dan Y sama-sama negatif. Kalau ini, berapakah titiknya? Bagus, 4, negatif 2. X positif, Y negatif. Sudah bisa ya? Nah, itu ciri-cirinya nih bisa pahami lagi. Tapi daripada menghafal ini, lebih bagus Ananda memahami gambar ini dan bisa bayangkan. Kuadran 2, 3, 4. Kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas akan Ibu berikan. Di sini sudah ada titik-titiknya. A titiknya 2,6. Di sini ya 2, 6 Y-nya. Kemudian yang D ini X-nya 0. Lihat pas di titik 0 ya. 0. Ternyata nilai Y-nya 4. Berarti 0,4. Kemudian yang H juga 0, negatif 5. Kalau G, 5, negatif 4. Silakan isi keterangan ini. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Lihat sini. A jaraknya 2 satuan ke Y dan 6 satuan ke X. Terletak di kuadran berapa yang di sini? Kuadran 1. Bagus. Lanjutkan juga B, silakan diisi 3,0. Berapa jaraknya terhadap sumbu Y, berapa pula jaraknya terhadap sumbu X. Lanjutkan ya sampai H. Nah, kalau Ananda sudah bisa mengisi tabel ini, berarti Ananda sudah paham tentang menentukan letak titik terhadap koordinat kartesius. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada yang kurang paham, silakan nanti Ananda diskusikan, tanyakan ke Ibu juga, bisa lewat WA atau telepon. Terima kasih. Semangat selalu dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.